Halo guys, thank you buat kalian udah klik video ini. Buat kalian udah klik video ini, mungkin kalian punya ketertarikan buat custom knalpot. Sebenarnya banyak knalpot aftermarket di luar sana, tapi sayangnya knalpot itu mungkin nggak dibuat khusus sesuai dengan spek motor kita. Karena knalpot aftermarket di luar sana itu dibuat dengan spek umum yang ada di masyarakat. Dan di video kali ini memang gue lagi mau bahas tentang knalpot custom, dan gue pakai merek JRM. Jadi knalpot ini knalpot di custom khusus motor gue. Jadi gue udah setor spek motor gue ke mekanik, mulai dari piston, kompresi, klep, TB, dan datangnya kayak begini. Jadi sebenarnya kalau buat model, buat look, gue dikasih 3 pilihan. Ada 3 model silencer, dan dari ketiga model itu gue paling jatuh hati sama model ini sih. Terus kalau soal leher, gue juga minta buat lehernya itu lot samping. Makanya kalau kalian lihat lehernya kayak begini, dia model lot samping. Kenapa? Karena sepengalaman gue pakai leher model kolong, mentok dan sayang knalpotnya. Terus buat lubangnya, ini gue udah ukur pakai sigmat. Yang ini gue dapat ukuran 40, sedangkan yang ini yang arah ke head gue dapat ukuran 25. Gue mau kasih lihat ke kalian soal knalpot CLD. Nah ini dia. Ini knalpotnya lewat kolong arahnya, dan 2 minggu pemakaian gue udah mentok 2 kali. Nah ini hasilnya kalau kalian mau lihat. Gak sampai ngebolongin knalpot, cuma baret aja gitu. Kan sayang, knalpot gue baru pakai 2 minggu udah baret kayak begini gitu. Karena baret sih performa gak ngaruh ya, cuma ya tampilannya jadi kurang bagus gitu. Dan ini juga di kolong sebenarnya gak kelihatan gitu. Terus buat lubangnya, ini gue udah ukur, ini tuh 50. Dan ini yang ke headnya gue juga udah ukur, ini 26 gitu. Sebenarnya knalpot CLD sama knalpot JRM itu punya kesamaan, sama-sama bahannya stainless. Jadi ini kedua knalpot nggak karat lah bisa dibilang. Terus kesamaan lainnya lagi, dia sama-sama 3 sambungan. 1, 2, maksud gue 2 sambungan dan ada 3 bagian gitu. Sama yang CL ini juga 2 sambungan dan 3 bagian. 2 sambungan dan 1, 2, 3 sambung, 3 bagian. Terus perbedaan yang jelas di knalpot ini tuh soal ini, DB killer. Jadi CLD memang dia sediain DB killer, dan JRM ini nggak ada DB killernya. Mungkin bisa gue minta buat bikin DB killer, tadi tinggal bolongin di sini sama dia bikinin DB killernya. Tapi buat sekarang gue emang gak minta DB killer dulu, karena gue pengen tahu dulu performa dari knalpot ini. Karena memang knalpot ini nanti kalau misalnya seandainya kurang adem atau kurang bertenaga di tengah, di atas atau di awal, gue bisa custom langsung ke JRM. Gue bisa datang ke sana, bisa klaim, gue bisa ajuin kekurangan dari mana, nanti dia rombak ulang. Mungkin tekukan lehernya, atau mungkin isi dalam silencernya gitu. Terus performa based on dyno, gue udah lihat performanya CLD sama JRM ini berbeda gitu. Jadi knalpot ini masing-masing punya karakternya gitu. Knalpot JRM ini karakternya di awal, dan knalpot CLD ini karakternya di tengah ke atas. Memang sesuai peruntukannya aja sih. Mungkin kalau kalian sering nonton road race, kan mungkin jarang lihat knalpot ini. Karena knalpot ini memang dipakai sama anak-anak drag. Sedangkan kalian yang nonton road race pasti nggak asing banget sama knalpot CLD gitu. Karena memang knalpot ini based on dyno-nya pun juga dari tengah ke atas gitu. Dan ini based on dyno-nya juga awalnya tuh gila. Gue nggak ada fotonya sih, tapi gue lihat fotonya pas itu di HP mekanik gue gitu. Dia ada foto dyno CLD sama JRM gitu. Terus soal bracket, bracket JRM ini paten
sebenarnya ini custom sih. Gua request buat bikin bracket paten. Sebenarnya bracketnya tadi juga yang gantung gitu kayak CLD, yang model begini gitu, digantung. Kenapa gue pilih bracket paten? Lebih ganteng sih menurut gue ya bracket paten dibandingkan yang gantung begini gitu. Terus JRM ini dia nggak kasih kita gantungan knalpot, jadi mungkin mekaniknya nggak enak sama gue ya. Jadi dia bikinin gue gitu ini, karena ini knalpot rekomendasi apa namanya mekanik gue gitu. Jadi dia bikinin gue bracket kayak begini. Terus ngomong-ngomong soal JRM, gue juga bingung kenapa dia bisa bikin inlet kecil 40 gini dan ini 25 gitu. Temen gue juga punya Jupiter MX 200cc, custom di JRM juga, dan inletnya itu nggak sampai 50. Bingung nggak tuh, cc gede begitu inletnya nggak sampai 50 gitu. Dan sedangkan CLD bikin produk buat 130cc aja ini sampai 50 gitu. Ya memang karakter sih, balik ke karakter lagi, kita mau incar mana gitu. Dan knalpotnya bagus gitu dipakai di dia juga. Suaranya nggak yang kayak apa ya, suaranya masih adem, enak di kuping gitu. Padahal cc besar gitu, apalagi motorku yang cuma 130cc, harusnya knalpotnya lebih adem sih. Terus gue juga mau kasih tahu soal saringannya. Ini di dalam itu 3/4 saringan. Jadi pas itu gue minta ke orangnya gimana caranya bikin knalpot bertenaga dan adem gitu. Sebenarnya kan knalpot adem dan bertenaga itu sebenarnya agak berlawanan ya. Biasanya kalau kita mau tenaga, biasanya knalpot tuh pasti berisik gitu. Dan JRM sanggupin dia bikinin knalpot yang adem dan bertenaga, jadi dia akalin dengan 3/4 saringan gitu. Nah ini kalau mungkin kalian bisa lihat kali saringannya. Ya jadi begitu deh. Paling begitu sih perbandingan yang bisa gue buat di antara kedua knalpot ini gitu. Kedua knalpotnya sama-sama ori gitu. Perbedaannya yang JRM ini ya dia nggak di laser, dia di las kayak begini. Kalau CLD dia udah bisa di laser gitu. Udah sih kayak gue udah sebutin semuanya. Jadi nanti gue bakal bikin video terpisah soal performa motor ini. Mungkin gue bakal bikin motor vlog. Thank you buat kalian nonton video ini. Sorry kalau gue ada salah kata, gue ada salah penyampaian. Kira video ini bisa menginspirasi kalian. Dan kalian juga boleh like, share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Kalian belum subscribe, kalian juga boleh subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video yang gue buat. Thank you and see you guys in the next video.